Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan teman-teman semua. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan teman-teman semua, selamat bergabung di acara Saudi Campus Expo yang kedua. Kita akan membahas Universitas Hail, Insya Allah. Sebelum kita mulai, gimana nih kabar teman-teman semua? Insya Allah. Boleh kita absen dulu pada dari mana aja nih? Ada yang dari Jakarta mungkin, ada yang dari Bekasi, atau ada yang dari Padang, Sumber. Coba bisa di komen dari mana aja teman-teman, sambil nunggu ya. Oh, ada yang dari Tangerang, Masya Allah. Ada yang dari Jember nggak? Atau nggak dari Banyuwangi, Jakarta Timur, Mumtaz. Indramayu, Masya Allah, Masya Allah. Jakarta, Jawa, wah rata-rata pada Jawa ya. Tim Sumbar ada nggak nih? Tim Sumatera dari Aceh, Sulawesi Selatan, Lombok, Makassar, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair teman-teman semua ya, jazakumullah khair udah sempetin waktu untuk nonton di sini. Teman-teman gimana nih yang dari SMA, mahasiswa Hail dari Riau, yang dari SMA udah pada SNBT belum? Kemarin kalau nggak salah SNBT ya, SBMPTN. Semoga yang SNBT dilancarkan, dimudahkan, dan yang belum dikasih kesempatan, semoga Allah kasih yang terbaik. Dan juga jangan lupa, kalau SNBT belum bertindak, insya Allah tanggal 1 Mei studi in Saudi bakalan buka nih teman-teman. Jadi bisa dipersiapin dari sekarang dokumen-dokumennya, dari terjemahan, ijazahnya, atau yang baru lulus mungkin belum keluar ijazahnya, mungkin bisa dipersiapkan untuk pembukaannya yang tahun depan atau nanti, atau dari periode nantinya. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan dari sekarang. Oke, karena udah mulai banyak ya, boleh langsung kita mulai aja. Tapi teman-teman semua, jadi di Saudi Campus Expo yang kedua ini kita akan membahas tentang Hail University, yang dimana kampus ini terletak di utara kota Riyadh ya, atau info-infonya ini cuma 5 jam dari Madinah. Insya Allah nanti kita ulik lagi bareng narasumber yang akan kita undang nanti. Dan di Hail ini uniknya teman-teman, mahasiswa dari Indonesia ini baru angkatan pertama. Jadi kemungkinan besar mahasiswa internasional itu masih sedikit sekali. Jadi ini kesempatan besar buat teman-teman semua, buat daftar juga di Universitas Hail, dan juga buat pertimbangan kampus juga ya, karena Indonesia ini sebenarnya namanya sangat besar sekali. Nama kita mahasiswa Indonesia yang sangat dipertimbangkan. Jadi teman-teman buat yang mencari kampus nanti bisa ditaruh di pilihan ketiga atau pilihan kedua untuk memilih kampus Hail ini. Ya, langsung aja kita mulai teman-teman. Jadi sebelum kita undang narasumbernya, Ana bakalan jelasin sedikit tentang Universitas Hail. Ini kelihatannya teman-teman semua. Jadi di sini kita punya data tentang University of Hail. Jadi University of Hail ini jumlah mahasiswa internasionalnya kurang lebih di tahun sekarang itu ada 130 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa Indonesianya itu ada 10 teman-teman. Yang kemungkinan besar itu kabar-kabarnya bisa kita lihat di sini, kedatangan mahasiswa Indonesia terakhir itu 2000 di tahun ini atau di tahun 2025, yang bertotal berjumlah 7 mahasiswa. Jadi emang masih sedikit sekali ya jumlah mahasiswanya teman-teman. Dan kampus Hail ini ranking 17 di Arab Saudi. Untuk fakultasnya bisa lihat sendiri teman-teman. Fakultas yang diutamakan untuk mahasiswa-mahasiswa internasional itu ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Bisnis, sampai yang terakhir itu Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Jadi untuk data kampus ini sebenarnya kampus University of Hail ini
tercukup bilang masih sedikit mahasiswa nasional, tetapi di bidang keilmuan dia sudah cukup bagus ya, dan dari fakultasnya juga sudah cukup banyak sekali. Jadi banyak sekali pilihan teman-teman yang bisa kalian pilih untuk fakultas-fakultasnya. Oke, langsung aja kita undang pemateri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan, Mas Muas. Ahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, gimana kabar antum, Sar? Insyaallah. Alhamdulillah khair. Sehat antum? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Gimana keadaan Hail Mas Muas? Alhamdulillah eh, cerah, baik. Ini Iya. suaranya ada Hmm? suara ganggu nggak? Enggak sih, alhamdulillah lancar. Lancar. Baik. Iya, eh, jadi bersama teman-teman semua ya, ini ada Akhi Muas Abdulaziz. Beliau awardee atau eh, penerima beasiswa Kerajaan Arab Saudi di Universitas Al-Fail. Jurusan apa nih? Antum, Mas Muas? Jurusan Syariah wal Qanun. Syariah wal Qunun, Masya Allah. Angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama tahun Nah, sorry. 2023. 2023, Masya Allah. Jadi, Mas Mas ini termasuk mahasiswa Indonesia pertama yang datang ke HIL ya? Iya, Itu diterimanya bareng negara lain atau gimana tuh Mas Mas? Apa sebelumnya udah ada mahasiswa internasional di HIL? gimana? Sebelumnya udah ada mahasiswa internasionalnya atau ini baru angkatan pertama di mahasiswa internasional juga? Sebelumnya udah ada dari tahun kayaknya dari tahun 2005 juga udah ada. Hmm, Masya Allah, berarti emang sebelumnya udah ada mahasiswa internasional ya, tetapi Udah ada. mahasiswa Indonesia itu sendiri baru datang di tahun 2023 atau baru diterima. Iya, dua- diterima pada tahun 2023 itu kisaran 3 orang. 3 orang, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya teman-teman, jadi di sini kita bakalan ngobrol bareng ya sama Mas Muas, kita ngobrol bareng, santai bareng, kita kayak podcast ya, kita tanya jawab. Jadi untuk pertanyaan nanti bisa Anda bacakan juga, misalnya ada teman-teman pertanyaan. Jadi Mas Muas, langsung aja ya. Jadi jazakumullah udah ikut menyempatkan juga untuk jadi pemateri di sini. Ana perkenalan diri dulu deh, Ana lupa tadi. Perkenalan teman-teman, nama Ana Rafiq Rizali dari Prince Satam bin Abdul Aziz University di Kota Al-Kharaj. Jadi Kota Al-Kharaj ini di bawah Kota Riyadh. Nah, ini ada bersama kita Mas Muaz Abdul Aziz dari University of Hail di Kota Hail ya, Mas Muaz. Iya, di kota HL. Ya. Kalau boleh tahu Hail ini di mana sih, Mas Muaz? Kabar-kabarnya 5 jam ya dari Madinah. HL itu di utaranya Madinah. Mm-mm. Nama nama provinsinya Provinsi HL. Kalau untuk ke Madinah itu kalau pakai mobil itu 5 jam. Hmm. Kalau pakai bus itu 7 jam karena kalau pakai bus dia uh, ngambil penumpang dulu terus jalannya ngambil jalan yang jauh Oh, berarti di utara Arab Saudi ya, deket Yaman ya, Mas Mas? Agak jauh dikit. di Samal. Oh, di Syamal. Hmm, Masya Allah, Masya Allah. Eh, itu kalau mau ke Madinah berarti harus naik mobil atau bisa naik pesawat tuh, Mas Mas? Kalau naik mobil bisa 5 jam. Kalau pakai pesawat itu biasanya ya Hmm, transit imma di Riyadh atau di Jeddah. Masya Allah. Berarti kalau dari Indonesia nanti transit di Jeddah dulu, naik pesawat ke Hail, atau dari Jeddah itu naik mobil atau gimana tuh, Mas Mas? Kalau Kalau dari keberangkatan. itu pernah transit di Riyadh, pernah transit di Jeddah, terus nanti Hmm, dari Jeddah atau Riyadh ke HL-nya itu pakai pesawat. Masya Allah. Berarti ada bandara ya di kota Hail ya? Ada, bukan cuma gurun pasir aja. Tamam. Iya teman-teman, jadi kebanyakan kota-kota di Arab Saudi ini emang ada bandaranya sendiri-sendiri ya, termasuk di kota Ana, di kota Al-Kharaj atau di kota Najran, itu rata-rata mereka pada punya bandaranya sendiri. Jadi misalnya kita transit dari Jeddah, kita bisa transit domestik ke kota kampusnya masing-masing. Oke, Mas Mas, mungkin kita langsung aja nih bahas kira-kira gimana sih
proses pendaftaran pertama kali ke Arab Saudi, apakah melalui studi in Saudi ataukah melalui portal kampus? Itu gimana tuh awalnya, Mas Muas? Dapat info tentang HL atau gimana? Eh, Pertama itu kalau Anda sendiri itu lulus dari portal kampus tahun 2000, pembukaan tahun 2021 kalau nggak salah. Itu Anda tahu beasiswa itu dari Telegram beasiswa gitu Hmm. yang diurus sama Bang Ardi. Oh, oh iya ya. Tamam. Terus tahun ketika pembukaan itu kalau nggak salah cuma seminggu pembukaannya, Anda coba daftar. Itu kalau nggak salah berkasnya waktu melalui portal itu nggak sebanyak yang melalui Stadion Saudi. Terus tahun 2022 itu Ana dapat Qabul Mabda'i dan disuruh untuk mengirimkan paspor, transkrip nilai dan ijazah, sama ada satu formulir yang harus diisi. Terus kemudian tahun 2023 Maret pas sebelum puasa itu Ana dapat Qabul Nihai. Hmm. Untuk untuk keberangkatan itu pada tahun yang sama 2023 di bulan akhir Mei atau awal Juni, aneh agak lupa. Kalau nggak salah akhir Mei keberangkatan KL-nya. Terus Ah. kalau untuk pendaftaran studi in Saudi yang Ana dengar dari teman-teman dan Ana ikuti itu perkembangannya, ini kan untuk studi in Saudi itu kami sudah menerima dua angkatan. Hmm. Angkatan pertama kali studi in Saudi buka dan angkatan setelah setahun setelah studi in Saudi buka. Itu berarti tahun 2023 akhir sama 2023 akhir. Sedangkan 2023 pertengahan kali ya? Saat mau. pertengahan ya. Ya, pertengahan Nah, sama akhir ya. Oke. pertengahan. Sedangkan untuk tahun 2024-nya itu yang Anda tahu HL nggak membuka pendaftaran atau nggak nerima. Untuk angkatan 2022 dan 2023 itu mereka untuk 2022-nya itu dapat kabul mabda'nya bisa dibilang cepat, nggak sampai berbulan-bulan. Berapa bulannya Anda kurang tahu. Untuk 2023 itu mereka dapat kabul mabda'nya juga lumayan cepat. Cuman untuk ke kabul nihai itu sempat ada masalah. Hmm. Benar-benar. Tamam. Sebelum kita jauh, mungkin Ana mau nanya lagi nih, Mas Mas, tentang Antum sendiri dulu ya. Jadi Antum itu dulu SMA-nya itu SMA atau pondok pesantren, Mas Mas? Anak dulu tahun 2019 dari pesantren. Oh, lulusan 2019. Iya. Tamam. Abis itu melanjutkan gap year kemana? Anak 2019 dari Al Furqan itu melanjutkan ke STDI Imam Syafi'i Jember tahun Hmm. 2021 waktu akhir Covid. Ah, 2021 itu 2021 lanjut ke Jember itu selama 2 tahun. hmm, Kemudian Masya Allah. berangkat ke HI. Berarti itu sarjana atau idat lugawi, Mas Mas? Di Jember. Ah, Anak sarjana udah ahwal syah. awas ya ya. Masya Allah. Satu alma mater berarti kita Mas. Ana dulu sempet juga lanjut di SCDI ya, setahun gap year tahun 2022, lanjut Ikat Logowi di STDI Imam Syai. Masya Allah, Alhamdulillah kita diberi kesempatan buat kuliah di Arab Saudi. Nah itu eh, berarti emang fokus apply di HI aja atau pernah apply juga di kampus lain Mas Mas dari Arab Saudi itu? Karena kan belum ada studi in Saudi ya tahun itu ya. Mm-mm. Anak kalau ditanya daftar di mana aja itu anak daftar di setiap kampus yang buka. Jadi Oke. kan ya Ya, di kampus yang buka. anak daftar di setiap kampus yang buka. Jadi kalau dulu tuh kan biasanya diminta surat kesehatan. Jadi anak setiap kali daftar kampus itu pasti mem- uh, meminta surat kesehatan yang baru. Begitu juga SKCK. Hmm. Anda lupa apa yang mau ngomongkan?
Iya, berarti emang setiap ada kampus yang buka itu emang kita apply ya. Jadi Iya, nggak tentu, nggak tentu apa tujuannya emang nggak harus kemana. Emang yang ada dibuka sekarang di apply gitu ya, Mas iya. Muas. Awalnya Ana ngeplay ke satu kampus Madinah biasa. Itu dari tahun 2019 Ana ngeplay Madinah, Madinah sampai tahun 2020 atau 2021 Ana mulai untuk ngeplay ke semua kampus yang buka di Saudi. Ayo. Alasan pertama ngeplay ke semua kampus yang buka di Saudi itu alasan pertama karena mungkin nggak dapat kobol di Madinah selama 2 tahun atau 2 tahun kurang, dan itu ketika Ana mulai ngeplay ke semua kampus yang buka di Saudi itu Ana sudah pernah sempat mendaftar Madinah 4 atau sampai 5 kali ke pembukaan. Insyaallah. Itu alasan pertama. Alasan kedua mungkin karena di segi nilai yang Ana bilang kurang, Hmm, akhirnya anak ngeplay ke semua kampus yang sedang buka. Paham. Tapi alhamdulillah emang rezekinya di HIL ya, Mas Muas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tadi Anda dengar antum sempat bilang nih kalau alhamdulillah udah datang juga ya penerimaan mahasiswa Indonesia terakhir itu di tahun kedatangan ya, kedatangan terakhir itu di tahun 2025 dan tadi Anda dengar kalau mereka itu ternyata dijamak ya, Mas Muas. Berarti dari studi Saudi yang 2023 pertengahan, yang kloter pertama sama kloter kedua itu digabung semuanya. Itu kabul mabdainya itu barengan atau gimana tuh Mas Muas? Atau ada yang ditunda dulu baru nanti dikeluarkan kabul nihainya barengan atau gimana tuh prosesnya? Untuk Qabul Mabda'i tahun 2022 akhir itu mereka dapat Qabul Mabda'inya sebelum pendaftaran tahun 2023, mereka sudah dapat Qabul Mabda'i. Hmm, tamam, tamam. Itu ada 5 orang. Ana sempat dilihatkan nama-namanya sama uh, wakil untuk labnya, sama mudir pindah kami. Ana juga sempat dilihatkan nama-namanya. Ada 5 orang. Terus tahun 2023 itu mereka dapat Qabul Mabda'i yang Ana tahu ketika di tengah pendaftaran. Hmm, bulan Juni Juli ya berarti ya tuh Mas Muas sebelum haji kalau nggak salah pas libur Soifi ya. Iya, ya, mungkin. Berarti emang digenapkan ya kabul nihainya yang dari 2022 ini emang sebenarnya udah keluar nama-namanya, tetapi emang dibarengin dengan yang tahun 2023 ini untuk keluar kabul nihainya ya, Mas Mas. Sebenarnya nggak bareng sebenarnya, Mm-mm, karena awalnya yang diurus itu sama, cuman ada terkendala mm-mm. di jenis visa. Oh, Nah, ada terkendala di jenis visa, akhirnya mereka ditunda keberangkatannya. Awalnya mereka seharusnya sudah dapat visa itu di libur Saifiyah 2024. Seharusnya mereka oh, dapat visa. Cuma karena terkendala di visa, akhirnya diundur ke November hmm, 2024 November. aiwah. Kloter pertama, nggak lama dari kloter pertama dapat calling visa, itu kloter kedua dapat calling visa di awal Oh, Januari kalau nggak salah, oke, tahu, tahu. 2025. Iya, berarti emang bukan sengaja untuk digabungkan ya, ternyata emang ada sedikit terkendala di visa, mungkin ada yang namanya salah atau apa, baru akhirnya sama kampus itu emang dibarengin untuk diterbitkan kalian visa yang baru ya. Insya Iya, Allah. karena kan soalnya calling visa itu dari Wizarah ya. Benar, benar. Nah, jadi kapan Wizarah ngasih ya berarti tergantung Wizarahnya. Oke. Boleh nih, kita langsung lanjut aja ke perkuliahan ya, Mas Muas. Untuk di perkuliahan ini, HIL ini mewajibkan atau disediakan nggak kelas lugohnya atau kelas idatnya itu, Mas Muas? Itu yang biasa ditanyakan ya. Oke. Untuk HIL sendiri itu dia tidak ada maklugohnya ada 2 tahun ataupun setahun, tergantung ujian mustawanya. Bisa Hmm, juga setengah tahun, bisa juga setengah tahun, satu mustawa bisa, tergantung itu nilai dari ujian mustawanya.
Berarti emang diwajibkan dulu ya, nanti ada tahdid mustawa, terus dilihat dulu nilainya, terus minimal harus masuk 1 semester ya, apa setahun? Satu, Mas. Iya. Berarti mau udah fasih ataupun belum, sama juga ya di kampus sana sendiri emang kita itu diwajibkan dulu, habis itu ada tahdid mustawa, habis itu masuk kelas dulu minimal 1 semester. Nanti ada tahdid mustawa lagi ya, atau gimana tuh Mas Muas untuk melanjutkan ke kuliahnya? Setelah tarik mustawa. Tahdid mustawa awal kan untuk menentukan kelas ya. Nanti yang Iya. untuk Oh, masuk kuliahnya ada tahdid mustawa lagi atau gimana? nggak ada. Oh, Langsung masuk. kalau langsung aja dilihat dari nilainya ya, Mas Muas, kalau kita mengajukan kuliah. Nggak juga. Jadi Hmm, kalau di HL ketika sudah tarik mustawa, itu dia boleh untuk mau masuk ke jurusan atau fakultas apapun. Masya Allah. Tanpa ngelihat tahdid mustawa yang sebelumnya. Kata mah. Baik. Asal Mm-mm. syarat ketika kampus meminta berkas-berkas, itu berkasnya harus penuh, harus lengkap. Kayak Oke. teman anak pernah dia mau masuk handasah, bukan dari Indonesia, dari luar, Heeh. itu ditolak karena berkasnya kurang. Hmm. Apanya Jadi tuh yang kurang, Mas Muas? anak kurang tahu sertifikat bahasa atau apa gitu. Nah, jadi Tamam, tamam. ketika mau masuk ke jurusan itu berkasnya harus lengkap, kecuali kalau syariah itu bisa langsung masuk, nggak ada diminta berkas apapun. Oke. Siap. Kalau sekarang berarti di tahun ini dari mahasiswa Indonesia ini rata-rata ngambil jurusan apa nih, Mas Muas? Ada yang ngambil teknik kah atau rata-rata ngambil syariah semua? Untuk saat ini itu 2 orang di syariah, 1 orang itu udah di akhir semester 4 idat lupa, kemungkinan besar ngambil syariah juga. Sama. Terus untuk yang baru-baru masuk ini katanya mereka ada yang ngambil komputer, terus ada yang mau ngambil ilmu permasyarakatan dan lain-lain. Masya Allah. Tamam ya, ini Ana lihat emang sebenarnya di Saudi ini mahasiswa-mahasiswa baru ini banyak sekali ya nafas-nafas baru atau banyak sekali kayak orientasi-orientasi baru yang emang rata-rata mereka itu di bidangnya itu nggak pure ngambil agama. Jadi memang Arab Saudi ini apa namanya lingkungannya emang udah agama ya maksudnya. Tapi ada juga teman-teman yang ternyata ngambil umum ya kayak termasuk di teman-teman di Sudin Saudi ini. Untuk Isar Qabul dulu Mas Muas itu keluarnya itu emang di syariah atau ada diterima di fakultas lain gitu, Isar Qabulnya? Nggak ada tertulis di ISR Kabul. Hmm, Jadi meskipun daftar, misalkan daftarnya ketika di Stadion Saudi Syariah, itu bisa aja pindah kayak oh iya, kemana iya, dia. saya. Jadi di ISR Kabul nggak ada tertulis apapun. Jadi ketika sudah selesai idat mustawa, nanti ditanya mau ke fakultas apa, jurusan apa. Oke, berarti Anda simpulkan di AIL ini emang baru ada mahasiswa yang emang sekarang rata-rata di jurusan syariah wal konun ya, Iya. Mas Muas. Itu berarti yang anak baru sekarang lagi di Iddat Lugoh atau gimana tuh Mas Muas? Untuk saat ini mahasiswa baru lagi di idat luar. Baru Iddat Lugoh ya. Ya, ada yang di Mm-mm. R1, 2, dan 3. Itu kalau tentang perkuliahan yang umum ya, teman-teman apa Mas Muas, kira-kira ada info nggak dari misalnya mahasiswa-mahasiswa internasional yang lain untuk perkuliahannya itu menggunakan bahasa apa tuh Mas Muas? Bahasa Inggris kah? Karena kan rata-rata kuliah umum itu diwajibkan untuk bahasa Inggris ya, menyertakan sertifikat IELTS atau TOEFL berdasarkan di studi Saudi. Nah itu untuk perkuliahannya itu gimana, Mas Muas? Ada info nggak? Untuk Ana nggak tahu secara umum ya, cuman misalkan Fakultas Handasah Teknik itu katanya menggunakan bahasa Inggris. Hmm, Untuk fakultas yang lain, Ana kurang tahu menggunakan bahasa apa. Untuk yang umum ya, mm, mm. Ana kurang tahu menggunakan bahasa apa. Oh iya. Tadi apa Mas, yang pakai bahasa Inggris apa kan Teknik. agak kurang fokus. Teknik ya? Oh teknik yang berarti emang pakai bahasa Inggris. Berarti kurang lebih sama ya teman-teman semua di kampus Ana juga di Princeton bin Abdulaziz University itu di jurusan tekniknya emang rata-rata memakai atau menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa utamanya.
tetapi ada juga beberapa matkul yang menggunakan bahasa Arab, contohnya Sakofa Islamiyah ya Mas Muas. Itu Ya, rata-rata, jadi walaupun Universitas Saudi ini eh, apa yang jurusan tekniknya fokus di umum, tetapi Saudi ini pengen walaupun yang umum ini ada belajar agamanya dan yang belajar agama ini ada belajar umumnya. Yang anak iya. sempat dapat info itu, kalau nggak salah ada coding juga ya, Mas Mas, di syariah atau apa tuh? Nah, Bukan coding, apa namanya tuh? Tentang ada kalau umumnya, di hitung-hitungan. kemungkinan besar ada. Mm-mm. Kalau di fakultas Jadi ya dari fakultas apa tuh, Mas? komputer. Oh ya komputer ya. Jadi emang Saudi ini sebenarnya menyeimbangkan ya, bukan yang teknik ini pure teknik, tapi mereka juga tetap berdakwah kepada kita Iya, semua. Berarti bisa dibilang kalau teman-teman di Saudi itu bilingual atau multilingual ya, Mas Mas. iya, Harus iya. bisa bahasa Inggris juga, terus bahasa Arab juga, terus bahasa Indonesia juga. Tamam. Alhamdulillah, sebuah nikmat juga yang besar buat kita Satu lagi semua. harus Lanjut nih, Amia. apa tuh, Mas Mas? Satu lagi harus bisa bahasa Amia. Oh, bahasa Amia. Oh iya, sorry, sorry. Jadi bukan hanya bahasa Arab fusah ya, Iya, yang biasa kita gunakan di pembelajaran, tapi pas belanja sendiri kita harus ngerti juga bahasa-bahasa pasar ya, Mas Mas. iya. Itu pokoknya ya teman-teman harus persiapkan diri lah. Jadi mentalnya harus kuat, harus tetap oriented ya, maksudnya harus tetap semangat lah, growth. Kita tuh harus berkembang di Saudi ini. Lanjut nih, Mas Muas. Kita ke perkuliahan berarti alhamdulillah udah ya. Kira-kira Anda tuh pengen nanya, ada pertanyaan nih tentang nilai ijazah. Ada info nggak tentang ijazah ini? Misalnya rata-rata di kampus ini ternyata teman-teman ini nilainya di atas 90 loh. Atau ada juga yang nilai 85 tapi diterima gitu. Kira-kira ada info nggak tentang mas-mas ini nilai ijazah? Kalau untuk info tentang nilai, kalau untuk peraturannya itu nggak ada. Mm-mm, Setahuannya kalau untuk peraturan tertulisnya nggak ada berapa nilai minimalnya. mm-mm. Terus kalau cuman kata mudir minah kami itu paling nggak nilai 90. Hmm, Cuman kenyataannya itu di kami ada yang nilainya di atas 80 ada. oh. Di bawah 90 berarti ada ya Mas Muas ya? Ada. Mm-mm. Tamam. Jadi kalau Berarti eh, mm-mm. kalau mau daftar ya mungkin 85, jangan Baik. sampai 68. Tamam. Iya benar juga Mas. Iya berarti emang faktanya teman-teman semua di sini nggak ada disebutkan ya secara wajib untuk nilai itu harus di atas 90, harus perfect gitu misalnya. Ternyata banyak juga teman-teman yang misalnya nilainya itu emang di 80 atau di 85. Jadi itu tergantung juga kompetensi teman-teman itu dilihat secara langsung atau enggak oleh kampus gitu lah. Lanjut eh untuk tahun ini kan kita insya Allah akan buka ya, Mas Mas. Tanggal 1 Mei ini bahkan buka studi di Saudi. Ada kabar-kabar nggak? Pernah ngobrol nggak dengan Qabul Minah wa Tasjil? Kalau kira-kira HIL ini bakal nerima Indonesia kah atau bakalan buka kah? Gimana? Ada info nggak? Eh, untuk info buka atau enggak itu Ana belum bisa mastiin buka atau enggaknya. Mm-mm. Cuman katanya, kata mudir minah kami itu bakal menerima sampai kisaran 200 mahasiswa total. Cuma Masya Allah, no. kapan nerima segitunya Ana kurang tahu kapan. Jadi untuk Hmm, apakah buka tahun ini Ana belum bisa jawab iya, teh, karena Ana juga belum follow up ke idarahnya. darahnya. Teh. Tapi berdasarkan track record, kampus HIL ini terus bertambah ya jumlah mahasiswa Indonesia-nya. Misalnya dari tahun 2022 sendiri atau 2021 itu yang keterima itu ada 3 orang awalnya. Iya. Habis itu 2023 ada 5 orang yang tadi Anda dengar, kalau nggak salah, Mas Wan. Terus itu di 2023 awal itu ada berapa orang, Mas Muas? 2023 itu Kira-kira ada 2 orang. ada 2 orang, berarti emang ya naik turun lah ya, Iya, maksudnya. Mungkin juga tergantung jumlah pendaftarnya. Mungkin bisa juga nih diajak teman-teman yang lain untuk daftar Jail gitu ya, Mas Muas. iya mungkin bisa. Karena Nah, kalau kuotanya nggak mm, pasti. sama benar-benar. Oke, berarti Mas Mas, Anda mau konfirm lagi nih, di HIL ini sebenarnya masyhur di bidang apa sih, Mas Mas? Mereka itu terkenal. Eh, kalau untuk masyarakat Saudi sendiri itu dikenal di bidang teknik dan kedokteran. Hmm.
Tetapi untuk kedokterannya itu khusus mahasiswa Saudi ya? Ya, Apa bisa khusus juga mahasiswa mahasiswa internasional? Saudi. Hmm, Setahu Ana khusus mahasiswa Saudi. mm, berarti yang bisa dimasuki oleh mahasiswa internasional ini jurusan selain kesehatan aja ya berarti ya Mas Iya, Mas. Sisanya bisa. bisa. Hmm, Selain kesehatan bisa. oke. Kira-kira ada info nggak Mas Muas? Kan banyak pertanyaan juga nih. Ada nggak kira-kira mahasiswi atau siswa siswi akhwatnya yang pernah masuk ke HIL? Ada info nggak? Untuk sampai saat ini untuk mahasiswa internasional yang minat Kharijiyah itu belum ada Hmm, karena terkendala mungkin di sakannya. oke. Oh berarti emang sejauh ini belum ada ya info atau emang belum ada mahasiswa yang keterima di HIL University. Tetapi di list studi Saudi pernah ada lihat nggak Mas Muas, HIL ini tersedia untuk kampus mahasiswa atau enggak? Uh, Teman Ane pernah daftarin kenalannya, Mhm. itu bisa ada, cuman langsung ketolak. Oh, baik. Berarti emang belum siap ya Ya, dari HIL-nya itu karena tadi asramanya belum disediakan juga ya. iya. Oke. Insya Allah dari perkuliahannya kira-kira udah lengkap ya teman-teman semua. Atau Mas Muas ada kira tambahan nggak tentang perkuliahannya yang unik atau apa gitu sebelum kita lanjut ke kehidupan gitu, kehidupan di Arab Saudi di HIL itu sendiri. Ane kalau disuruh cerita gimana ya? Belum ini Kalau ya. kalau Heeh. mungkin ada pertanyaan, mungkin insya Allah bisa Ane jawab. Iya, tapi sejarah apa sejauh ini secara garis besar kita tadi udah ngobrol banyak juga ya tentang perkuliahan kayak jurusannya, tentang pembelajarannya. Itu alhamdulillah kita udah bahas semua. Berarti kita langsung aja nih. Was-was, Ana pengen tanya tentang kayak kehidupan di HIL nih. Di HIL ini untuk asramanya itu disediakan oleh kampus itu di dalam apa namanya area kampus atau di luar kampus. Misalnya kan ada kampus-kampus yang asramanya itu emang ada sakan di dalam kampus atau enggak pakai apartemen di luar. Nah, kalau di AL itu gimana tuh, Mas Mas? Untuk di HL itu kami sakannya di luar kampus, Hmm, di kota. Jadi jarak dari sakan ke kampus itu kurang lebih 30 menit. Masya Allah. Betul, betul. Kalau pakai Hmm, bus 30 menit. Jalan kaki 3 jam mungkin. benar, benar. Masya Allah ya, benar, benar. Siapa juga yang mau jalan kaki, Mas Mas? Udah telat tuh. Berarti setiap pagi dijemput oleh bis ya Insya untuk Allah perkuliahan. dijemput. Insya Dijemput. Allah dijemput. Itu bis besar untuk berarti setiap pagi itu emang banyak mahasiswa internasional yang berderet mengantri untuk naik bis itu berapa rombongan bis tuh kira-kira Mas Mas? Untuk saat ini ada di jam setengah 8 itu ada 2 bis. Yang Hmm, kapasitasnya satu bisnya kurang lebih 30. oke. Di jam 9 itu nanti ada lagi satu bis Hmm. untuk berangkat ke Oh, kampus. iya berarti emang perkuliahan itu emang berarti dari pagi aja ya, cuma ada 2 kloter dari jam setengah 8 sama jam 9 ya tadi? Untuk keberangkatan bisnya ya. Mhm. Habis itu udah nggak ada lagi kalau emang udah lebih dari jam 9 misalnya qadarullah kita ketiduran jam 9 nih, berarti kita, nggak bisa melanjutkan perkuliahan, Mas Mas. Ada opsi pakai Uber sih. Oh ada Uber ya? Oh iya iya, bener bener. Atau enggak taksi nakal ya? Nah, Ada kalau taksi nakal, nakal. kalau nakal di sini dibilang cegat mobil di jalan gitu. Heeh, cegat mobil di jalan gitu. Jatuhnya dikasih gratis sih. Oh, Masya Allah. Berarti ya mental kita aja ya berani untuk nanya atau enggak gitu. Karena kan rata-rata HL ini mungkin kota umum ya, bukan kota kayak Madinah di Mekah yang kebanyakan taksi-taksi berkeliaran ya. Karena Iya, emang ya tinggal gimana ya, apakah kita mau berhentiin atau enggak. Biasa orang Arab ini kalau kita minta tolong mereka emang baik ya, iya mas-mas ya. betul. Iya, Oke, berarti dari segi perkuliahan berarti apa namanya dari kehidupan emang Sakan ini disediakan ya berupa apartemen Mas Muas di luar kampus. iya. Tamam. Itu per orangnya dapat kamar masing-masing kah atau per orangnya itu per kamarnya ada digabung dengan beberapa orang gitu, Mas Muas? Untuk saat ini per kamarnya itu 2 orang.
ada yang satu Hmm, orang, ada yang per kamarnya seorang sendiri, cuman itu sedikit. Biasanya tamam. dua orang. Biasanya 2 orang ya. Ya. Itu fasilitasnya apa aja tuh Mas Mas? Kira-kira. Fasilitasnya Fasilitas asramanya. itu Mm-mm. ada kulkas. Cuman untuk mahasiswa baru saat ini sampai sekarang belum dapat kulkas. Terus mesin Hmm, cuci, dapur, tamam. Kamar mandi kamar mandi ada ya pasti, pasti ya Mas. AC. Alhamdulillah. AC ya. Ya. TV ada nggak Mas Mas? Mungkin ada TV gitu atau WiFi? TV nggak ada. TV nggak ada. Kalau WiFi itu untuk saat ini nggak ada. Saat ini belum tersedia ya Mas Mas. Tapi Belum. ada kira-kira pernah mengajukan nggak dari Mas sendiri untuk memakai WiFi? Pernah mengajukan, Mm-mm. cuman sampai saat ini belum ada terrealisasikan. Tamam. Eh, Ya itu sebelumnya insya pernah Allah. ada. Ah. Sebelumnya pernah ada, cuman kontraknya habis katanya. Hmm. Baik, baik. Ya berarti untuk sekarang kita pengeluaran sendiri ya untuk WiFi itu. Iya. Kalau boleh tahu berapa sih pengeluaran Mas Muaz sendiri untuk internet? Kira-kira itu berapa real kah per bulan? Atau Kalau tergantung WiFi, kebutuhan? kalau WiFi itu kami ada masang WiFi sendiri. Hmm, baik, baik, baik. Itu per bulannya per orangnya ya, 8 real. Oh, berarti emang inisiatif dari teman-teman apartemennya ya Iya. untuk memasang WiFi. Itu berarti apartemennya per ada berapa gedung tuh, Mas Mas? Apa di satu gedung itu semuanya masih nasional atau ada banyak gedungnya apartemennya? Di satu gedung aja. Satu gedung ya, karena emang terbilang masih dikit ya, karena tadi ada 130 ya kalau kurang lebih mahasiswa sekarang internasional. Iya. Iya, berarti tadi ada fasilitas kulkas, teman-teman, ada fasilitas mesin cuci. Untuk kulkas berarti per kamar itu, Mas Mas? Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. Itu sepeser pun nggak ada yang keluar uang ya, berarti Mas Mas, untuk beli peralatan-peralatan kulkas dan lain-lain gitu. Disediakan dari kampus. Insya Allah disediakan. Mm-mm. Berarti ada dapurnya bersama atau ada gitu, Mas Mas? Dapurnya sendiri-sendiri. Jadi setiap Di dalam. Mm-mm. pasti ada dapur. Oh, berarti setiap kamar itu ada dapurnya, ada juga kamar mandinya, Mas Mas. Iya. Untuk mesin cuci sendiri juga atau gimana? Setiap kamar ada biasanya. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah ini termasuk mewah juga ya Mas Mas kalau dari kampus-kampus yang lainnya. Iya. Kita lihat-lihat, alhamdulillah. Karena rata-rata yang Anda lihat misalnya di KSU, di UIM dan lain-lain, itu kamar mandi biasa dipisah ya Mas Mas di Iya. luar gitu. Nah kalau mungkin di kampus Mas Mas itu alhamdulillah digabung, jadi untuk privacy, untuk mandi gitu kita nggak perlu ngantri kalau misalnya rame ya. Iya. Mungkin Alhamdulillah. ini karena Mm-mm. bangunannya apartemen punya orang ya. Jadi kan Hmm, didesain untuk disewakan gitu. benar-benar. Baik. Boleh nih kita langsung ke apa namanya? Ke perkuliahan yang ini. Untuk fasilitas kampus yang disediakan sama kampus apa ya tuh Mas? Misalnya ada eh, misalnya olahraga, fasilitas olahraga atau fasilitas gym misalnya atau ada perpustakaan dan lain. Kira-kira dari kampus itu apa aja? Untuk perpustakaan ada gym, Mm-mm. terus wifi, meja Hmm, belajar, terus insya Allah kalau di kampus lengkap, bisa dibilang mm-mm. lengkap. Berarti WiFi emang di setiap gedung udah ada ya di Ada. kampus. Untuk lapangan bola gitu misalnya Mas Mas, lapangan basket itu ada di kampus atau Ah, di asrama. kalau lapangan bola di kampus, bola nggak tahu ya, futsal ada, Mm-mm. Futsal. basket Oh, ada, oke. terus Oh, yang kalau dimaksud. Mm-mm. ya Kalau apa tuh gimana? Mas Mas? Kalau untuk disahkan itu nggak ada. Karena emang di perkotaan ya, Iya. bukan tanah kampus. Berarti, oh futsal sama bola itu, oh futsal maksudnya lapangan kecil Iya, gitu ya, mini soccer lapangan atau kecil. gimana? Oh,
Berarti misalnya kayak stadium emang belum ada, apa ada rencana dibangun tuh Mas stadium dan lain-lain. Ah, itu Ana belum pernah dapat kabar kalau apakah Hmm? mau dibuat lapangan bola atau enggak. Mm-mm. Oke, tapi Anda lihat di Google Maps emang HIL ini sedang pembangunan yang pesat ya Mas karena cukup besar juga wilayahnya. Itu sampai saat sekarang emang masih pembangunan sesuai di Google Maps atau emang udah rata-rata udah pada jadi gitu Mas? Masih pembangunan, Masih pembangunan ya? masih. Baik, berarti emang rencana pembangunannya emang besar ya Mas? Insya Allah. Insya Allah. Hmm, hmm. Oke, tadi Anda teringat nih, kalau semisalnya pulang ke asrama, itu dijemput sama bis dari fakultas, dari kampus itu jam berapa aja tuh Mas? Kira-kira. Jam 12 sama jam 3. Itu jam 12 ada 2 base, jam 3-nya ada satu base. Kalau misalnya kita mau misalnya lama nih misalnya atau kuliahnya lama, berarti kemungkinan besar kita untuk pesan Uber ya, Mas? Ya, kalau di atas jam 3 pakai Uber. Oke. Itu kira-kira berapa sih harganya kalau dari kampus ke asrama dari atas sebaliknya? Kalau naik Uber? Kampus ke asrama itu kurang lebih 30 sampai 40. Uber Mm-mm. yang untuk 4 orang ya, Mm-mm. 30 sampai 40. 30 sampai 40 real ya, berarti per Iya, orang patungan 10 real. iya. Masya Allah. Untuk kegiatan di luar perkuliahan itu ada apa aja Mas? Misalnya ada dars kah? Atau ada halakoh misalnya gitu. Ada kegiatan apa? Di luar kampus itu ada kegiatan dars. Hampir Mm-mm. tiap hari ada. Jadi di dekat sakan kami itu ada dua masjid. Biasanya kalau nggak Mm-mm. ada di masjid ini, lagi kosong di masjid ini, biasanya di masjid eh, yang lain ada. Mm-mm. Biasanya Oh, berarti mm-mm. tiap hari hampir ada. Itu Terus mm-mm. untuk kegiatan Lanjut. lain itu ada halakoh tahfiz Quran. Bagi yang mau setoran, bagi yang mau setoran ke apa? Mas ya. Ya masyayikhnya yang sudah ditunjuk. Oke. Itu tempatnya berarti di dekat asrama ya, Mas? Per masjid dekat asrama gitu. Atau emang Eh, disediakan dari kampus? enggak ada disediakan kampus. Masjid Mm-mm. pertama itu 3 bangunan setelah asrama. Hmm, 2 bangunan tiga setelah bang asrama. Terus satu masjid lagi itu di depan asrama. ke masjid lagi depan asrama. Taib. Masya Allah, berarti emang dari ya alhamdulillah tersedia ya untuk dars, misalnya mutun ada ya, hifzul mutun, hifzul Mutlak Quran gitu. sempat ada, Sempat ada, sempat ada. Sekarang kalau nggak salah belum berjalan lagi. belum berjalan lagi. Berarti emang hifzul Quran sama dars-dars misalnya tentang akidah gitu ya, pada maghrib atau apa Ya gitu, ada, Mas. ada. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ya sebenarnya cukup lengkap ya teman-teman semua dari segi fasilitas disediakan oleh kampus, terus untuk kegiatan keluar kampus itu juga ada dars-dars, masjid. Maksudnya nggak terlalu terpencil juga Mas dari segi asrama itu untuk kehidupannya, kemasyarakatannya juga tetap rame. Jadi insya Allah teman-teman nggak bosan lah di sana ya. Terus kalau misalnya hari libur tuh kegiatan Mas apa aja kira-kira? Misalnya kan libur kita di sini Jumat sama Sabtu ya, itu lebih fokus belajar kah atau ada apa namanya lokasi di HIL yang bisa buat healing atau apa gitu Mas? Kalau hari libur itu ngapain ya? Kalau nggak No, iya. kalau nggak Heeh. eh, biasanya ada perkumpulan apa namanya? PMI, Majelis. PMI. Oh, PMI Indonesia, Mas. Ya. Oh, Masya Allah. Biasanya kalau biasanya diajak untuk main bola gitu. Hmm. Jadi PMI ini pekerja migran. pekerja ya? Iya, pekerja migran Indonesia. Oh, berarti emang banyak juga di HIL tuh Mas komunitasnya PMI. Kalau komunitas satu PMI Mm-mm. di HL itu kisaran kurang lebih ada 100. Oh, Masya Allah. Pastinya aneh kurang tahu. Iya berarti bukan kita satu-satunya warga negara Indonesia di sana ya, tetapi emang banyak juga warga negara yang lain yang emang mereka bekerja di sana gitu ya Mas. Iya, Kalau dari segi restoran, ada nggak restoran Indonesia di AIL? kalau untuk segi restoran nggak ada. Oh belum ada, tapi
kalau berkumpul misalnya masak ya, mungkin masak bala-bala atau apa tuh, tempe misalnya, tahu, ada nggak kira-kira Mas-Mas? Ada, masak sendiri. Alhamdulillah, berarti ya kalau kangen ya masak lah bareng-bareng itu Mas-Mas masak Iya. Indonesia. Terus Mm-mm. kalau bisa Eh, juga kalau misalkan mau liburan itu ada tempat-tempat rekreasi di HIL eh, eh, kayak Jabal Aja, terus ada oh, coba. Mm. Samro. Sambrok. Oh, ya, berarti bukit-bukit ya rata-rata Mas Muas. Iya, Bukit. Itu mereka nawarin view kah atau emang terkenal dengan ada rekreasinya di situ atau emang view aja di sana, Mas View. Muas? View ya, berarti itu berupa kafe atau gimana tuh, Mas Muas? Ah, kafe ya? Oh, Atau kafe. Oh, Masya pinggir Allah. jalan gitu. Mm-mm. Iya, nah pernah lihat juga sih kalau nggak salah waktu itu ada yang pernah datang ke HL, itu dia kafe itu view-nya Masya Allah ya, dia emang tinggi di atas ya, Mas Iya, Muas? lumayan Masya tinggi. Allah. Iya, tuh teman-teman, di HL itu emang menawarkan view ya atau keindahan alam, teman-teman. Kalau berbeda dengan di Riyadh di sini, Ustaz. Ustaz, Mas, di Riyadh karena emang kota metropolitan itu ada Boulevard World Nah, misalnya, rata-rata banyak mall, itu ya kurang lebih sama lah dengan Jakarta. Kalau di HL mungkin lebih ke Bogor ya, Mas. iya, Atau beda Bogor ah, versi keringnya gitu. pegunungannya. Cuman Heeh. kalau untuk rekreasi itu lebih bagusnya di musim dingin. Musim Ketika dingin. setelah turun hujan itu bagus. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Tapi kalau dari sekarang kan udah masuk musim soif nih. Di Ya, Ana, Masya Allah udah nyentuh 40 derajat, Mas. Kalau di Hail gimana tuh? dia belum sampai 40. Kalau nggak salah mentok-mentoknya 36 sekarang. Hmm, Soalnya baru berarti, mm, baru minggu ini masuk fase saif ya. udah ada apa namanya itu gor apa namanya? Badai, udah sempet badai belum, Mas? Udah, Udah ya berarti udah. ya dari suhu masih stabil ya, maksudnya nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin gitu, Enggak. Mas. Jadi HL Hmm, itu eh, lebih lebih oke untuk darajah hararahnya apa, Mas? suhunya. Suhunya itu dia biasanya mentok-mentoknya 42. Hmm, Enggak lebih hmm, dari 42 biasanya. Kalau di nanti di Juni, Juli, Agustus. Kalau iya, di SN itu biasanya di bawah 40. benar-benar. Beda ya sama Riyadh, berarti kalau di Riyadh itu sekarang subhanallah emang udah kalau malam aja nih Mas, Ya. yang panas dari siang itu masih nyisa gitu, kayak masih ada jejaknya gitu. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, emang berbeda ya dari segi ini ya, environment atau segi kualitas suhunya. Ana pengen nanya nih, untuk umroh kira-kira mahasiswa HL ini berapa biaya umrohnya? Kan biasanya naik bis ya, atau biasanya ada nggak musinin-musinin kayak cerita-cerita di kampus lain itu, rata-rata mereka diumrohin, kadang ada rezeki diumrohin oleh musinin-musinin. Gimana tuh Mas, ada kisah nggak tentang itu? Kalau untuk biaya umroh itu kisaran dari 100 sampai 200 tergantung musimnya. Terus untuk bulan Ramadan itu biasanya ada umroh dari kampus gratis. Terus kalau untuk muslimin biasanya ada. Hmm, Biasanya imam muslimin itu ngasih ke khusus mahasiswa ataupun umum. tamam. Biasa Mm-mm. Berarti kalau umroh melewati Madinah dulu atau gimana tuh Mas? Karena kan lebih dekat ke Madinah ya. ya. Pasti lihat Oh Madinah. berarti ngambil mikotnya di Zul apa Iya, namanya tuh? Dzulhuleifah. Zulhulaifah, bener. Masya Allah, berarti eh, emang ke Madinah dulu atau sempat berhenti dulu di Madinah, ziarah dulu atau gimana tuh Mas? Enggak. Kalau Uh, paket jadi, umrohnya? sampai Madinah itu langsung ngambil mikot, Hmm, langsung mikot terus kisaran 30 menit langsung berangkat ke Mekah. Mekah Jadi ya. Berarti emang Mekahnya mm, itu nanti setelah umrah biasanya ke Kuba. oh, oh berarti dari 200 atau 150 sampai 200 real ini emang udah include ziarah ke Madinah sama umroh ya, Mas, Iya. dengan penginapannya juga. Ini yang membedakan juga dari kita di Riyadh ini, kita nggak lewat Madinah, jadi emang jalurnya itu cuma sampai ke Mekah biasanya.
jadi ya cuman 120 lah, paling mahal 150. Itu karena nggak ada ziarah kemarin. Nah, kalau Mas Muas, paket hamlahnya itu udah tergantung dengan ziarah di Madinah ya Mas Muas. Iya, Heeh. Tadi ada yang mau ditambah lagi kah? Pak ya. Belum ada ya? Iya, berarti alhamdulillah, berarti emang dari segi di lain sisi kita belajar di sini, kita sibuk di sini, kalau mau umroh, healing kita, bahasanya healing Arab Saudi itu umroh ya Mas Mas. Ya, insya Allah bisa untuk umroh tiap minggu asal Heeh. ada uangnya ya. Ada, sorry, sorry. Kalau nggak ada Ada mesti, uang atau muhsininnya gitu ya, Mas Mas ya. ya. Tapi itu alhamdulillah ya teman-teman, satu kelebihan juga untuk kita mahasiswa di Arab Saudi ini, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan umroh ataupun melaksanakan haji nih Mas Muas. Mas Muas sendiri udah haji apa belum? Belum ya, doakan ya. Doakan aja. Karena emang baru setahun juga ya Mas Muas ya. Iya, baru setahun. Ini masuk Hmm. tahun kedua. Nah, insya Allah untuk haji ini sendiri kita ada dua opsi ya Mas Muas kalau nggak salah. Biasanya dihajikan oleh kampus kalau emang rezeki ya gitu Mas Muas, atau emang dari kita sendiri, pakai aplikasi Nusuk ya Mas Mas kalau buat pesan haji. Mm-mm. Kalau untuk kami itu ima dikasih muhsinin atau bayar sendiri. Baik. Ah, ada info nggak untuk tahun ini, kira-kira pernah review nggak atau riset untuk haji tahun ini berapa sih Mas Muas untuk mahasiswa kalau bayar sendiri paling murahnya? Untuk paling murah itu kisaran 9.000, kisaran 9.000, 32 juta. 32 juta. Masya Allah, itu udah haji ya Mas Mas, udah dapat tenda Mina juga dan lain-lain. Udah, Masya udah. Allah. Ya teman-teman, berarti Masya Allah ini jauh sekali beda dengan di Indonesia ya Mas Mas. Alhamdulillah juga Ya, karena alhamdulillah. kita termasuk warga negara Saudi juga ya. Jadi kita dapat privilege untuk haji jalur masyarakat Arab Saudi gitu. Jadi karena kita punya iqomah, karena kita punya KTP, jadi kita bisa daftar juga melalui haji Arab Saudi. Dan itu langsung ya Mas Muas, kita nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu, langsung. Tahun itu Masya daftar, tahun itu Allah. berangkat. Alhamdulillah. Semoga kita atau teman-teman semuanya atau Mas Muas sendiri bisa disegerakan berhaji ya. Amin. 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 Iya, berarti alhamdulillah ya, berarti dari segi kehidupan di asrama, kehidupan di perkuliahan itu rata-rata kita semua itu difasilitasi oleh Kementerian Arab Saudi dari perkuliahan kita, dari penginapan kita, bahkan sampai haji pun kalau emang rezekinya insya Allah difasilitasi fasilitasi juga dengan Kementerian Arab Saudi ataupun masyarakatnya sendiri ya Mas Mas. Iya. Emang Masya Allah banyak sekali keutamaan-keutamaan di eh, Arab Saudi ini, termasuk di Hail ya Mas Mas. Terus untuk fasilitas beasiswa itu kalau di Hail ada perbedaan nggak misalnya? Misalnya di Hail 1.000 real gitu per bulan atau 1.500 atau sama dengan kampus-kampus yang lain Mas Mas? Kalau untuk kedatangan itu mereka, kalau kami itu tahun 2023 itu kami mendapatkan 500 real. Namanya badal i'anah. Ada yang aneh sama. Ah, cuman kalau tahun yang sekarang, tahun kedatangan sekarang itu mereka mendapatkan ketika kedatangan itu 1.000 real. 1.000 real. Oh, Masya Allah. Badai anehnya, Mas Mas. Iya, Itu badal i'anah. di luar badal tazkiroh atau kalau Di misalnya kita bayar luar, sendiri, nggak ada. nggak, Masya Allah. di luar badal Itu tazkirah, di luar badal tajhiz. berarti itu emang bantuan kedatangan awal ya, Mas Mas? Iya, Heeh. Ada lagi nggak misalnya badal kudum atau apa gitu? ah, Nggak ada. badal kodam atau badal tajhiz itu ada 1.700. Masya Allah. Terus mukafaah per bulan ada 840. Loh. Terus badal tamayus katanya 1.000. Sama Yus itu nilai bagus ya, Iya, yang mumtaz. yang mumtaz. Masya Allah. Nih teman-teman, berarti catatan juga ya. Jadi di Arab Saudi itu bukan kita hanya diundang untuk beasiswa apa maksudnya untuk belajar dan juga dikasih bulan, tapi pas pertama datang sendiri itu kita udah ditakrim ya, udah disambut dengan banyak-banyak sekali bantuan, misalnya bantuan dari ya terutama yang dari apa namanya tempat tinggal ya, dan juga ada badal i'anah ya Mas Muas, jadi kita nggak Ada. perlu bawa uang gitu.
bawa uang dari Indonesia mungkin perlu gitu 100 sampai 200 real untuk di perjalanan. Tapi kalau udah nyampe daerah Saudi kita nggak perlu keluar apapun, uang apapun misalnya untuk belanja itu kita udah dikasih. Kalau Mas Mas sendiri 500 real ya di angkatannya, dan sekarang di Iya, angkatan baru 1000 real. Nanti mungkin teman-teman di angkatan selanjutnya mungkin bisa tembus sampai 1500, 2000, amin. wallahu alam, insya Allah ya. Kita berdoa terus. Alhamdulillah ini Masya Allah sekali teman-teman kalau dengar kisah-kisah teman semua ini, mungkin di awal pas pendaftaran emang kita bersusah-susah dulu ya Mas Mas, kita dikasih untuk mendayung, ibarat mendayung dengan tangan lah. Tapi insya Allah kalau udah sampai tujuan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan ke kita gitu, yang nggak bisa kita kita sendiri itu udah lupa dengan apa yang udah kita lalui sebelumnya Mas Mas. Iya Semua itu udah betul. tertutup dengan banyak sekali nikmat yang Allah berikan ke kita. Jadi teman-teman yang mau ngambil beasiswa di Saudi tetap perbanyak doa ya Mas Mas. Berarti banyak doa, tetap berikhtiar ya gitu Mas Mas. Iya betul. Terus jangan Berarti jangan mudah mm, menyerah. Jangan mudah sahih. menyerah. Ketika sekali dua kali pendaftaran ditolak terus udah. Karena kebanyakan orang ketika sekali dua kali pendaftaran ditolak, ya udah selesai, nggak mau daftar lagi. Atau katanya mau daftar, cuman nggak ngurus berkas. Sorry, berarti ibaratnya kita nih mm, mau kurus, tapi kita nggak jogging-jogging gitu ya, Mas Mas. Iya, Sorry, sorry. Iya, jadi teman-teman tetap semangat, pokoknya tetap ya kalau misalnya kita merasa diem aja itu nggak bakalan bisa maju gitu. Jadi tetap jalani sedikit-sedikit gitu ya Mas Mas ya. Tetap iya, dicicil-cicil dari sekarang. iya. Terakhir nih Mas Mas tentang beasiswa studi di Saudi. Mungkin sekarang ini kan udah mau buka pendaftaran ya. Ana dengar banyak sekali jasa-jasa misalnya gitu. Teman-teman banyak juga. Kira-kira jasa-jasa ini berpengaruh nggak ya? Misalnya di Hail ada nggak kira-kira yang memakai jasa pendaftaran gitu? Atau gimana Mas Mas? Ada kayak info tentang gitu nggak? Ana sarankan untuk mendaftar sendiri tanpa ada memakai jasa orang lain. Karena Mm, ketika kita mendaftar sendiri itu kita bakal tahu step by stepnya pendaftaran itu gimana. Terus ketika kita mendaftar sendiri itu pertama kita nggak mengeluarkan biaya juga karena pendaftaran mm, di Saudi itu gratis. Terus sorry. ketika kita lulus itu kita ngurus berkas dan yang kita ketika kita ngurus berkas itu kita mengeluarkan uang dan itu bakal diganti oleh kampus. Eh, Kampus bisa jadi memberikan lebih, bisa jadi memberikan kurang. Karena namanya itu badal kudum atau badal tajhis itu dari wizarah bukan dari kampus. Kampus cuma memberikan dari wizarah. Jadi ketika kita mendaftar menggunakan jasa orang lain itu bisa jadi minusnya makin banyak. Jadi saran anak untuk mendaftar sendiri tanpa menggunakan jasa orang lain. Dan Tamam, tamam. bisa jadi Barakallah. ketika kampus mengetahui orang tersebut itu menggunakan jasa orang lain bisa jadi ke penerimaannya ditolak langsung. Ada dengar kabar itu katanya ada kampus yang mengetahui mahasiswanya itu menggunakan jasa orang lain akhirnya mahasiswa tersebut ditolak. Subhanallah. Ana baru dengar juga tuh. Mas Mas, Masya Allah, syukran jazakumullah khair. Infonya berarti ya emang kita sarankan emang dari diri kita sendiri ya Mas Mas, dari emang value kita sendiri. Apa aja yang kita miliki, mungkin ya emang minusnya kita untuk berusaha apa harus lebih giat lagi ya. Misalnya buat Iya, CV dari tahun sekarang itu kan ada syarat per CV, ada syarat dan lain-lain untuk menerjemahkan gitu. Ya teman-teman mungkin ya kami sarankan untuk emang mengerjakan dengan sendiri gitu. Jadi lebih terasa juga feel-nya ya kalau lulus gitu ya kan. Kalau iya, misalnya ada yang kurang gitu, jadi kita bisa perbaiki. Jadi itu meningkatkan pengalaman kita juga, meningkatkan pengetahuan tentang diri kita sendiri juga. Jadi teman-teman bisa mendaftar sendiri. Eh, Kira-kira untuk terakhir ya kita udah 1 jam juga nih, Mas Muas. Teman-teman kita langsung, Anda mau coba deh, mungkin ada beberapa waktu 10 menit. Teman-teman kira-kira ada pertanyaan nggak yang mau diajukan ke Mas Muas selain yang udah kita bahas tadi? Mungkin nanti Anda sortir juga untuk ditanyakan ke Mas Muas ini. Ayo teman-teman, tafadhol yang mau ditanyakan lewat kolom komentar atau kolom questions ya, ada sini juga.
Sambil nunggu nih Mas Mas. Eh berarti sekarang lagi fokus abis selesai ujian semester ya? Tengah semester Mas Mas. Ya ini lagi baru selesai minggu kemarin. Ya Minggu kemarin. minggu ini ujian semester. Ini seminggu lagi ujian mid semester, seminggu lagi ujian semester. Insya Allah. Oh, Masya Allah berarti. Iya, bentar lagi udah mau libur ya. Tadi ada pertanyaan juga. Kapan libur ke Indonesia, Mas Mas? Insya Allah Juni. Juni ya? Ya. Ta- Juni. Tadi kalau nggak salah ada Heeh. pertanyaan. Jawabannya Mm-mm. singkat banget ya. Boleh. Kayaknya lagi nggak mood ya. Ya. Gimana tuh? Ah, lagi nggak mood. Cuman masih singkat biasanya kalau ditanya. Jadi Iya, anak emang Mas Mas ini. Mm-mm. basa-basi. Tamam. Ya mungkin emang tipe orang kan berbeda-beda ya Mas Ya, Mas ya. betul. Kita nggak bisa menilai juga. Mungkin bagi orang lain, ini Mas Mas kok tidak mood gitu. Tapi bagi Mas Mas ini udah paling semangat gitu ya Mas Mas. Ya. Tamam. Ini ada pertanyaan nih. Juru bentar Mas Mas. Wah, ini apa? Bentar ya Mas Mas. Nah ya, mungkin tadi bisa kita lihat nih karena kan ada pertanyaan. Kenapa Universitas Fail ini kira-kira kenapa sedikit sekali ya mahasiswa Indonesia? Itu emang sedikit yang daftar atau emang banyak mahasiswa Indonesia nggak keterima gitu Mas Mas? Kira-kira ada pertimbangan nggak atau pernah terpikir gitu? Terkendala di Sakan ya, karena Mm, Sakan kami cuma satu bangunan yang disewa kampus, terus kapasitasnya juga terbatas. mm, Jadi ketika mereka kampus mengajukan nama-nama mahasiswa, itu kan Wizara pasti tahu kapasitas kampusnya berapa. Jadi nggak bisa, misalkan kapasitas kampus 200, mau menerima 300 itu nggak bisa. mm, Sama, Jadi kendala di Sakan. Sakan ya. Tetapi Ya, kalau misalnya jumlah mahasiswa Indonesia yang diterima tiap tahunnya itu emang yang kita tanyakan ini emang sedikit yang mendaftar atau emang mereka lebih pertimbangan negara lain untuk merasionalkan gimana ya? Misalnya negara lain yang belum ada diterima-terima atau gimana tuh Mas Mas? Ada kabar nggak kira-kira? kalau itu Ana kurang tahu. Mm-mm. Ana nggak bisa Tapi ya, menjawab berapa mahasiswa dari Indonesia yang mendaftar karena kalau Ana lihat ya, kayaknya kampus nggak melihat yang itu. Soalnya ketika pertengahan pendaftaran itu kampus sudah ada mengumumkan siapa-siapa aja yang qabul mabda'i. baik. Oh, tamam. Berarti ya emang tergantung yang nggak ada Terga- ini sih, nggak ada syarat nggak khusus ya. Emang tergantung siapa yang terga- mendaftar, yang siapa yang paling cepat mendaftar, yang dilihat sama kampus datanya gitu ya, diterima Ya, gitu Mas. Mas. sama Sorry, dilihat saya. ketika misalkan Indonesia ini udah ada mahasiswanya, terus dilihat Mm-mm. mahasiswa yang ada tuh gimana, apakah mereka serius Ya, belajar, apakah mereka malas-malasan, jadi tergantung mahasiswanya juga. iya. Iya itu kayak semua kampus ya, kayak track record misalnya di kampus aneh ini emang sempet nggak diterima beberapa tahun, 3 tahun, tapi sekali diterima itu bisa sampai 40 sampai 50 karena emang ya itu juga sebagai kewajiban kita menjaga nama baik Indonesia ya, Iya, sebagai juga misalnya di UIM kenapa lebih banyak diterima di UIM karena ya emang mahasiswa Indonesia itu emang bisa jadi berprestasi, mereka orangnya enggih ya kalau kalau lihat mereka nurut-nurut gitu kan. Kalau berbeda dengan negara lain mereka ada yang kalau meminta sesuatu mendesak dan lain. Jadi kita tetap menjaga adab, kita juga menjaga nama baik Indonesia gitu. Masya Allah ini kayak pertanyaannya banyak yang sudah dijawab sebelumnya nih Mas Mas. Kayak karena terlalu banyak ngobrol dan panjang juga kita ngobrol, jadi alhamdulillah udah tercover semua nih pertanyaannya Mas Mas. insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Eh, kayak udah cukup ya Mas Mas ya dari pertanyaan ini. Tadi ini deh terkait bahasa Inggris dari teman-temannya di mahasiswa baru kan rata-rata pengen ngambil teknik ya tadi ada komputer, ada apa tuh desain ya atau gimana Allah alam itu rata-rata pengen ngambil umum itu mereka kira-kira udah ada persiapan bahasa Inggris kah atau sertifikatnya pas mendaftar atau gimana tuh Mas Mas? Eh, untuk bahasa Inggris itu mereka harus ada sertifikatnya. Mm-mm. Kalau untuk kuliah teknik ya, mereka harus ada sertifikatnya. Terus misalkan kayak, terus ada juga
fakultas yang tidak mensyaratkan bahasa Inggris. Tidak harus ada sertifikat bahasa Inggris. Asal mereka bisa bahasa Inggris, insya Allah lulus. Bisa masuk ke Um, fakultas. tamam. Iya, Anda sedikit tambahin ya, berarti emang sebenarnya kalau dari segi administrasi di studi Saudi itu beberapa fakultas yang menggunakan bahasa Inggris, contohnya teknik atau matematika atau yang bersifat umum itu, mereka mewajibkan untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris, contohnya IELTS kayak di ANA, alhamdulillah kemarin itu ada satu persyaratannya karena ANA ada pilih fakultas komputer, jadi mewajibkan untuk melampirkan sertifikat bahasa Inggris gitu. Nah, untuk emang dari segi perkuliahan yang menggunakan bahasa Inggris sama semua. Berarti tetap ditanya nih, kita ini udah bisa belum bahasa Inggrisnya? Takutnya nanti di perkuliahan kita nggak paham gitu ya, Mas Mas. Iya, eh, Mm-mm. teman Ana ada yang masuk kuliatul ulum, itu kemungkinan besar pakai bahasa Inggris dan tidak diminta sertifikat bahasa Inggris. Cuman dia bisa bahasa Inggris. Hmm, Karena iya, sebelumnya dia masuk kuliah handasa, ketolak karena nggak ada sertifikatnya, akhirnya dia pindah ke kuliah ulum. tamam. Iya, ya sebenarnya ya tergantung sih karena kan kita di sini bisa tahwil ya Mas Muas ya. Bisa. Setelah apa namanya? Idat kelas idat lugawi, kita bisa tahwil, kita bisa pilih jurusan mananya dan misalnya kita mau masuk umum itu kita cuma ditanya, ini takkid udah bisa bahasa Inggris atau enggak gitu ya. Nanti mungkin dites Iya, lah mereka ngobrol bahasa Inggris gitu. Kalau emang dirasa sudah bisa paham, insya Allah bisa langsung masuk ya Mas Muas. Ya sebenarnya itu dari sisi administrasi aja Mas Muas untuk bahasa Inggris, tapi emang perkuliahan emang tetap wajib bahasa iya. Inggris gitu ya Mas Muas untuk melampirkan sertifikat bahasanya. Tapi nggak kerasa kita udah hampir sejam lebih nih Mas kita ngobrol. Kayak dari segi pertanyaan kita cukupkan. Jazakumullah khair teman-teman semua. Ini ada sedikit SKL, apakah bisa digunakan sebagai pengganti ijazah? Kayaknya nggak bisa ya Mas Mas ya, karena di studi Ana nggak bisa Saudi itu. menjawab. Mm-mm. Pertanyaan ini Ana nggak bisa menjawab karena Ana nggak tahu apakah SKL bisa atau enggak. Cuman Ana menyarankan untuk ijazah. Benar, karena yang dilihat sama kampus itu kan ijazah dari kementerian ya, Iya, Mas Muas. Jadi yang nanti kita pas pemrosesan visa juga itu nanti yang dilegalisir itu adalah ijazah kita. Kalau misalnya kita daftar dengan SKL, nanti yang dilegalisir bukan surat keterangan lulus, tapi perlu ijazah gitu. iya, Nanti takutnya pas kita udah lulus lewat SKL, tapi nanti kita mengajukannya legalisir ijazah, takutnya kan nggak berkesinambungan ya Mas Muas iya gitu. betul. Nah, baik. Jazakumullah khair, Mas Muaz, teman-teman semua ya. Pertanyaan kita udah cukup tadi, Mas Loh kita udah ngobrol banyak banget dari yang pertama gimana tentang Mas Muaz untuk masuk ke AIL ini ya Mas Muaz, mulai dari gap year beberapa tahun sampai masuk ke STD Imam Syafi'i Jember, terus dari segi perkuliahan kita udah full beasiswa, dapat bulanan juga, dapat sampai pas datang itu kita dikasih 1.000 real ya tadi Mas Betul. Muaz. Alhamdulillah, jadi Masya Allah, alhamdulillah teman-teman ya kurang lebih sama juga dengan kampus-kampus yang lainnya. Kira-kira teman apa dari Mas Muas sebelum kita tutup nih, ada nggak nasihat atau motivasi nih buat teman-teman yang lagi pengen mendaftar di Saudi nih atau yang kemarin nih lagi SNBT atau apa habis ujian mereka mau ke Saudi, gimana? Ada nasihat nggak kelihatan buat Mas Muas atau pesan apapun? Kemarin ada yang nge-DM minta didoakan. Kalau saran Ana, daripada antum minta didoakan sama admin mahasiswa HL-nya, mending minta doakan sama orang tua. Karena Benar. salah satu doa yang tidak yang mustajab kata Nabi adalah doa orang tua. Terus kemudian misalkan antum punya teman lagi safar, komen minta doakan. Karena salah satu doa yang terkabul juga adalah doa orang yang safar. Karena anak uh, yang Anda lakukan begitu. Selain minta doa orang tua, terus komen ke postingan orang yang lagi safar, Anda minta doakan. Terus kemudian asal doa orang tua itu kan mustajab. Terus misalkan antum puasa orang tua puasa Senin Kamis, itu minta didoakan di sore harinya sebelum menjelang buka puasa. Karena katanya salah satu doa yang terkabul itu adalah doa orang yang puasa. Sahih. Jadi saran anak Dah. antum berikan minta doa ya admin mahasiswa
akhirnya. Jadi, Masya Allah, berarti pesan dari Mas Muas sendiri emang ya gak usah minta ke doa yang ya minta doa mungkin bisa juga, tetapi lebih diutamakan ke orang tua sendiri ya, karena yang lebih mustajab itu doa orang tua kepada anaknya gitu ya Mas Muas ya. Karena Ah, mm-mm. anak punya kenalan itu anak nggak tahu sebab pastinya apa, cuman kenalan anak ini ketiga-tiganya kakak beradik keterima di Madinah, Masya keterima Allah, di Saudi. tabarakallah. Mungkin salah satunya doa dari orang tuanya. Benar, benar. Jazakumullah khair. Masya Allah, nasihat yang indah ya, Mas Muas. Jazakumullah khair untuk mengingat teman-temannya semua. Jadi, emang masuk ke Saudi ini sebenarnya nggak full effort dari kita gitu. Karena yang Anda lihat mungkin kita emang udah berusaha gitu, tetapi kita tetap memperbanyak doa juga dengan memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang salah satunya ini ya emang dengan doa orang tua. Karena ya pengalaman Anda sendiri ya Ustadz, emang Ana itu dulu nggak pernah tahu gimana sih beasiswa di Saudi ini. Tapi orang tua Ana ini yakin kalau kalau dia itu kita itu bisa melaksanakan apa, bisa tetap jalan gitu. Maksudnya mereka tetap mendoakan kita yang terbaik untuk kuliah di Saudi. Dan alhamdulillah ternyata emang dipermudah oleh Allah jalannya. Kita itu nggak tahu mungkin ke depannya itu gimana, tetapi tiba-tiba kebuka jalannya demi sedikit sedikit ya, Mas Muaz. Iya betul. Iya, berarti ya itulah teman-teman semua, itu juga sebuah keutamaan dari seorang muslim ya. Karena senjata seorang muslim itu adalah doa gitu. Dan Iya. juga doa yang paling mustajab itu adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Jadi buat Umu dan Abi yang pengen anaknya kuliah di Saudi, mungkin bisa didoakan dari sekarang ya, Mas. Iya Jadi betul. walaupun misalnya anak-anaknya masih pengen orientasinya pengen dunia atau apa, misalnya orientasinya pengen kuliah di luar negeri lain, tapi tetap doakan karena ujung-ujungnya nanti bisa kuliah di Arab Saudi gitu juga ya, Iya. Mas. Oh, Masya Allah, jazakumullah khair. Kita udah 1,5 jam juga, Mas Muaz. Terima kasih juga atas nasihatnya. Terima kasih atas sharingnya, Mas Muaz. Oke. Jadi, Terima kasih eh, sudah diundang. terima kasih banyak. Mm-mm. Ada pesan lagi kah, Mas Muaz? Kira-kira? Gak ada, udah cukup. Udah cukup insya Ya. Allah. Nah, iya, iya teman-teman, Mas Mas juga terima kasih teman-teman semuanya udah berkenan mendengarkan kita selama 1,5 jam ini yang full ngobrol. Insya Allah tadi ada yang bertanya juga, live-nya ada di post nggak nanti? Insya Allah kita post, nanti ada replaynya, jadi teman-teman bisa lihat lagi nih percakapan kita dengan Mas Mas yang Masya Allah daging ya, nah lihat ini daging banget, ini banyak sekali kisah-kisah atau banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita ambil faedahnya di sini. Mungkin itu saya teman-teman semua di acara Saudi Campus Expo edisi kedua ini di Hail University. Jadi jazakumullah khair Ustadz Muaz atas kesempatan waktunya, dan teman-teman semua ditunggu untuk edisi-edisi selanjutnya dengan moderator yang lainnya, dengan juga narasumber yang lainnya Mas Muaz. Teman-teman kita di Saudi ini banyak sekali dengan beragam background, misalnya background di umum, background di agama, tetapi apa yang disatukan di Saudi ini adalah kita ini adalah seorang muslim, dan bagaimana kita mau apapun backgroundnya itu kita adalah seorang muslim gitu ya Mas Muaz ya. Iya. Taib, jazakumullah khair teman-teman semuanya, dan juga Mas Muaz, semoga dilancarkan UASnya Mas Muaz. Oke Uh, insya Allah. Oke. Nggak bosan kan ngobrol Uh, sama Ane? Ane jawab singkat-singkat. apa Mas Muaz? Nggak bosan kan ngobrol sama Oh, Ane jawab singkat. enggak. Alhamdulillah. Aman, aman. Jawabannya singkat tapi langsung nusuk gitu loh Mas Muaz. Alhamdulillah ya. Syukran Mas Muaz, teman-teman Oke, Mas. semuanya. Sampai Terima ketemu di wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam syukran warahmatullahi. Mas Muaz. Oke, oke. Assalamualaikum. Makasih banyak juga ya. Ya, sama-sama.